老师 Jendra 为大家讲解，欢迎 Jendra。Halo semuanya. Oke, hari ini adalah sesi terakhir dari pelatihan pemasaran digital yang diselenggarakan oleh JNT. Selamat kepada semua. Setelah menyelesaikan sesi hari ini, Bapak Ibu sekalian semuanya akan resmi lulus. Nah, hari ini saya Chandra akan mewakili Mr. David untuk memimpin Bapak Ibu sekalian, memandu Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke sesi terakhir dari pembelajaran kita. Dalam kelas hari ini, Bapak Ibu sekalian akan terlebih dahulu mengulas atau mereview kembali poin-poin penting yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian, nah ini baru nih kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Masuk ke sesi pengumuman karya-karya pemenang yang telah kita tetapkan di Instagram dan juga TikTok. Nah, di tengah-tengah sesi akan ada banyak sekali interaksi di mana Bapak Ibu sekalian juga bisa memenangkan hadiah uang tunai dan juga kupon diskon. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo jangan lupa untuk berpartisipasi lebih aktif lagi karena yang berkesempatan menang itu nggak cuma 2 orang, 3 orang, tapi banyak. Nah, jadi harus tetap aktif ya. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ya ke materi hari ini. Boleh next slide? Oke, untuk materi hari ini kita akan terlebih dahulu mengulas poin-poin pengetahuan dari beberapa sesi sebelumnya. Jadi bakal ada 4 sesi. Sebelumnya itu akan direview semua detail-detailnya ya. Next. Oke, untuk pertama-tama, mari kita lihat dari sesi pertama dengan tema rahasia menciptakan konten kreatif yang disukai banyak orang. Next, next lagi. Sorry. Oke, oke. Di sesi pertama ini, Mr. Davis sendiri juga telah membagikan 3 tips kecil ya tentang bagaimana menemukan calon konsumen untuk ide iklan. Ya, untuk mencari ide kreatif dalam menjangkau kelompok konsumen potensial. Nah, pertama, membangun perpustakaan sumber daya kreatif Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu perlu menyimpan sumber daya kreatif dalam jangka panjang dengan cara bangun identitas merek, konsep budaya, dan pengembangan kreativitas untuk merek Bapak Ibu sendiri. Gunakan marketing untuk mengemas, membungkus produk Bapak Ibu dengan menekankan keunggulan dan poin penjualan ya yang membedakan produk Bapak Ibu sekalian dari penjual atau kompetitor lain. Nah, untuk langkah kedua, cari mitra kerjasama yang untuk jangka panjang dengan agen iklan profesional yang memahami dan juga bisa membantu mengoptimalkan penyebaran merek Bapak Ibu. Dan carilah terobosan kreatif dalam dunia periklanan. Nah, Bapak Ibu ini dapat menemukan mitra agen iklan yang dipercaya untuk kerjasama jangka panjang. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berkonsultasi dengan kami, Jane Studio dan BFM Company. Dan kami telah lama bergerak di bidang pemasaran yang terpadu, iklan luar ruang atau biasa disebut sebagai iklan outdoor, pemasaran influencer KOL, dan juga bidang-bidang lainnya di wilayah Indonesia. Dengan pemahaman mendalam tentang konsep budaya lokal dan juga preferensi konsumen, serta memiliki pengalaman proyek yang kaya dalam pelaksanaannya. Jika Bapak Ibu mungkin belum menemukan mitra profesional yang sesuai, jangan ragu untuk coba konsultasi dulu aja dengan Jane Studio dan BFM Company kapanpun, gitu ya. Nah, untuk poin ketiga, lakukan analisis kreatif dengan merujuk pada iklan ikonik atau iklan viral gitu ya, yang terbaru dalam industri yang sama. Nah, analisis jalur perencanaan dan juga sumber kreativitas mereka. Dan bandingkan dengan kelemahan iklan Bapak Ibu sendiri. Jadi, misalnya Bapak itu mau analisis iklan tentang Indomie. Nah, mungkin Bapak coba bisa lihat nih konten-konten kompetitor lain mengenai Indomie juga pada industri yang sama. Nah, nanti baru dibandingkan kelemahan dan juga keunggulan dengan iklan Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, dari sana carilah ide yang lebih kreatif lagi, terobosan kreatif lagi. Nah, kita semua tahu bahwa untuk melampaui, kita harus terlebih dahulu meniru gitu ya. Untuk menciptakan ide pemasaran yang bagus, Bapak Ibu harus terlebih dahulu merujuk pada iklan produk orang lain dalam industri atau kategori yang sama. Nah, terutama kampanye pemasaran yang sukses di wilayah top ya. Kita bisa coba.
ngintip-ngintip dulu mereka bikin kontennya itu yang seperti apa. Nah, dengan begitu Bapak Ibu dapat merujuk, berpikir, dan menganalisis wawasan pemasaran yang menarik dari mereka. Nah, tentu saja meniru bukan berarti menyalin. Bukan berarti kita copycat sama persis, enggak. Tapi dalam proses meniru, kita bisa ngintip aja idenya gitu ya. Bapak Ibu dapat mencari ide iklan yang lebih bernilai untuk disebarluaskan yang sesuai dengan kedudukan atau positioning merek Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi em, bukan minta Bapak dan Ibu untuk meniru 100% gitu, kita nyontek 100% enggak. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kita mau bikin konten kita perlu ada ide gitu. Nah, idenya itu seperti apa kan banyak banget ya. Nanti kita kalau misalnya kita buka TikTok itu pasti banyak banget jenis konten. Sedangkan kita perlu cari tahu konten yang sesuai dengan kita sendiri, sesuai dengan industri kita sendiri. Kalau misalnya jualan baju itu bikin konten yang seperti apa sih? Nah, coba kita tengok deh kompetitor lain yang udah top. Mereka biasa bikin kontennya itu yang seperti apa ide-idenya. Mungkin ada yang melibatkan anak kecil gitu ya untuk jualan baju anak, jadi pakai model baju anak gitu atau mungkin dia yang animasi-animasi dan lain-lainnya. Jadi itu semua coba dianalisis, dikumpulin dulu ide-idenya. Nah, nanti baru disesuaikan lagi nih sama eh, Bapak punya merek Bapak Ibu sendiri lebih cocok ke konten yang seperti apa dan gaya pembawaannya seperti apa gitu. Jadi kita meniru aja, kita cari ide aja. Oke, next. Oke, kita juga telah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya beberapa contoh viral di platform media sosial. Ini mencakup beberapa poin berikut. Pertama, ada yang disebut sebagai tren populer. Ini termasuk arah topik ya. Topik apa sih yang hot di platform media sosial, serta tokoh-tokoh atau orang-orang yang sedang populer saat ini itu siapa. Gitu. Ini memainkan peran penting dalam pembentukan contoh viral. Gitu. Kedua, kesukaan budaya, kecintaan budaya. Latar belakang budaya dari kelompok konsumen dapat memicu tingkat kesukaan mereka terhadap produk dan konten kita, yang juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi apakah konten kerjasama kita itu dapat viral atau enggak, gitu. Nah, selain itu, desain dan kemasan konten itu juga memiliki peran yang sangat penting. Setelah Anda memiliki misalnya Bapak Ibu sekarang udah bikin konten yang menarik nih, gitu. Nah, covernya, kembali lagi saya ingatkan, covernya itu menarik perhatian, itu harus. Jangan udah bikin idenya bagus-bagus, bagian depannya sampulnya itu kurang menarik gitu, kurang bikin orang mau klik atau lihat videonya lebih lanjut lagi. Nah, jadi sampul atau cover itu harus menarik perhatian. Nah, teks atau caption itu juga harus eh, menarik gitu ya, biar semua orang mau klik. Dan juga desain pengemasan yang menggunakan hashtag pagar itu juga dapat meningkatkan lalu lintas atau traffic yang didapatkan konten di platform gitu. Nah, tentu saja bagian yang tidak kalah penting adalah pengeditan cerita kita, pengeditan skenario, cara kita mengedit, cara kita menyajikan ceritanya, cara kita menyampaikan pesan atau poin-poin penjualan kepada konsumen itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Kalau misalnya kita pakai cara storytelling, oke, mau pakai storytelling. Tapi storytellingnya nadanya lemes-lemes, lesu-lesu, terus bertele-tele. Nah, itu kan jadinya orang tuh males. Apalagi kalau misalnya kontennya itu sampai 30 detik apa 1 menit. Nah, orang itu udah pasti 10 detik pertama udah cabut, udah nggak mau nonton lagi kalau misalnya nadanya kayak gitu, bertele-tele juga panjang teksnya gitu kan. Jadi, cara kita mengedit, menyajikan cerita itu benar-benar memiliki pengaruh yang sangat besar. Bikin video itu nggak ada bedanya kayak kita live sebenarnya. Live itu kan tentu kita harus semangat ya. Misalnya orang mau lihat produk apa, kita harus semangat meyakinkan mereka untuk membeli produk tersebut. Mau tanya apa, langsung tanya. Sama kalau misalnya bikin konten, walaupun kita tidak interaksi langsung dengan viewersnya, kita juga tetap harus semangat. Malahan kita harus lebih ringkas lagi. Kata-kata kita harus tepat sasaran. Caption kita harus tepat sasaran. Jadi mungkin tanpa ditanya sama konsumen, maksudnya tanpa ditanya langsung ke kita, mereka udah langsung tahu gitu. Udah langsung tahu jawabannya. Jadi bikin video itu malah harus lebih detail lagi, lebih
diperhatikan lagi dari captionnya, sampulnya, dan apapun itu. Nah, terakhir, dukungan lalu lintas platform. Itu juga berperan. Jika platform tersebut nih kebetulan berada pada tahap peningkatan lalu lintas, misalnya lagi peak season gitu ya, atau misalnya kita emang benar-benar pakai konsep atau misalnya atau apapun itu yang lagi viral di media sosial, itu pasti bisa mendapat lebih banyak exposure karena platform tuh lagi apa ya namanya, lagi kalau peak season algoritmanya lagi dikencengin banget gitu sama TikTok atau sama Shopee, sama semua media, sama semua platform gitu. Yang juga merupakan salah satu faktor yang bisa membuatnya menjadi viral gitu ya. Next. Oke, dari faktor-faktor ini, sebelumnya dari faktor-faktor sebelumnya itu kita bisa melihat bahwa beberapa di antaranya adalah faktor eksternal. Ya, beberapa adalah faktor internal atau mungkin campur, ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Contohnya faktor internal itu kan tadi kita cara edit videonya, dari kita pilih lagunya, pilih covernya gitu. Faktor eksternal ya mungkin harus lihat musim gitu, harus lihat TikToknya itu lagi kencengin algoritma atau enggak dan lain-lainnya. Nah, di antara semua faktor ini sebenarnya yang paling penting tetaplah apa? Faktor internal gitu ya. Kita walaupun memang kita punya banyak faktor eksternal yang mempengaruhi kita viral atau enggak, tapi kita harus punya mindset, oke, setidaknya itu kan faktor eksternal ya, faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Selagi ada hal depan mata yang bisa kita kendalikan, faktor internal kita bagusin aja. Yang penting kita maksimalkan di faktor internal tersebut. Contohnya jika Bapak Ibu mau jadi koki yang baik, maka pertama-tama Bapak Ibu pastikan perlu pilih bahan-bahan yang segar, yang bagus gitu untuk mendukung pembuatan karya, untuk mendukung pembuatan masakannya gitu. Nah, selain bahan yang baik, Bapak Ibu juga perlu alat masak yang mudah digunakan. Jadi semuanya itu tergantung dari kita sendiri ya. Segala sesuatu yang bisa kita kontrol, maksimalkan itu semua. Oke. Nah, eh nanti di sini kita juga akan berbagi berbagai teknik dalam penulisan naskah. Misalnya, bagaimana cara kita menulis judul dan juga deskripsi yang lebih menarik di Instagram dan juga Facebook. Nah, ada tiga aturan utama untuk judul yang menarik perhatian yang bisa Mister David ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian selama ini. Pertama adalah resonansi emosional. Gunakan kata-kata yang bersifat emosional, yang menyentuh hati lebih banyak pengguna gitu. Misalnya, misalnya lagi jualan masker gitu. Eh, di sini ada satu caption yang bisa dijadikan contoh, surprise, this mask gave me a new lease of life. Artinya, masker ini memberikan kehidupan baru untuk saya gitu. Jadi kan anggapannya kalau misalnya kita pakai masker, kita terlindungi dari polusi. Nah, artinya kita merawat paru-paru kita. Jadi itu memberikan apa ya, kehidupan yang lebih sejahtera anggapannya. Jadi kita perlu memiliki caption yang menggugah hati gitu, menggunakan kata-kata yang bisa membangkitkan emosi. Nah, kedua, ajakan untuk bertindak yang jelas. Beritahu pengguna apa yang harus dilakukan selanjutnya. Misalnya, click now to get a limited time discount. Artinya, klik sekarang untuk mendapatkan diskon yang limited gitu. Jadi kita harus menciptakan suasana yang urgent, yang limited. Kalau nggak pencet sekarang nanti diskonnya hilang loh. Besok nggak dapat lagi. Ini cuma untuk hari ini aja, untuk jam ini aja. Nggak ada untuk jam ke depannya lagi bahkan gitu ya. Jadi ini sangat jelas gitu untuk menampilkan manfaat yang ingin Bapak Ibu berikan dalam judul. Pengguna hanya perlu mengikuti aja panduan deskripsi untuk berpartisipasi pada promosi Bapak Ibu sekalian. Ketiga, manfaatkan hashtag, tagar gitu ya di media sosial Bapak Ibu. Seperti tag topik populer, tag khusus merek Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan visibilitas topik konten kita. Tapi ingat ya, hashtagnya, tagarnya harus relevan dengan konten kita dan juga industri kita. Misalnya, misalnya jualan kosmetik nih, jualan kosmetik, terus kita pakai hashtag. eh Pilihan MUA gitu. Jadi kan kita anggapannya kayak langsung tepat sasaran. Oke, ini kosmetiknya pilihan para orang yang jadi makeup artis di luar sana loh. Berarti ini tuh produknya bagus gitu. Jadi kita nggak bertele-tele pilih atau buat tagarnya itu harus langsung yang meyakinkan dan juga tepat sasaran gitu. Next.
Selanjutnya mari kita lihat sesi kedua dengan tema pemasaran digital untuk meningkatkan kesadaran merek. Oke, next. Ini berarti kita bicara tentang SEO ya. Nah, apa itu SEO? Gitu, Bapak Ibu masih ingat gak nih? SEO adalah optimasi mesin pencari yang dilakukan dengan menata kata kunci. Ya, jadi SEO itu segalanya tentang kata kunci utamanya dalam konten untuk mencapai peringkat yang alami di mesin pencari. Kita coba pakai Google sebagai contoh. SEO Google adalah proses mengoptimalkan peringkat situs website di mesin pencari Google sehingga merek kita itu bisa dapat lebih banyak exposure merek dan produk di Google. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan banyak pesanan gitu, berpeluang mendapatkan banyak pesanan. Artinya, kami akan menyesuaikan struktur konten dan juga link situs web kami sesuai dengan aturan peringkat mesin pencari Google gitu. Next. Nah, manfaat SEO ini apa sih gitu? Manfaat dari optimasi mesin pencari yaitu membuat konten kita lebih mudah ditemukan. Jadi kalau misalnya aku mau cari baju anak-anak atau seragam upacara, seragam kantor, aku tinggal tulis saja misalnya seragam anak-anak. Nah, nanti langsung tuh kan banyak pilihan toko-toko yang nomor satu berapa, nomor satu siapa, nomor dua siapa, nomor tiga siapa, yang teratas siapa, yang middle siapa, yang paling belakang siapa. Nah, itu semua tuh teknik-teknik SEO itu semua ada kendali SEO di belakangnya. Sehingga akhirnya mencapai jalur konversi untuk transaksi produk gitu ya. Artinya pengguna melalui pencarian itu bakal lebih mudah aja gitu menemukan situs web resmi kita. Entah itu situs, video, berita, Q&A, media sosial, dan informasi lainnya. Gitu. Dengan begitu, mereka akan mengetahui merek kita dan akhirnya mengarah pada pertanyaan mungkin, atau dia nanya-nanya dulu di toko gitu ceritanya. Ataupun langsung transaksi. Next. Selanjutnya, mari kita lihat sesi ketiga. Nah, ini tentang teknik kelola media sosial untuk penjualan. Next. Oke, sebentar ya. Ini sepertinya sinyalku ada sedikit masalah. Oke, sesi ketiga ini kita berbicara tentang cara membuat konten yang berkualitas, menganalisis dan juga mengoptimalkan konten. Nah, bagian ini tuh sangat penting. Kita dapat memantau atau menggunakan indikator data yang umum, kemudian kita harus menguasai metode untuk menyesuaikan data ya. Nah, setelah kita udah menyesuaikan data, kita baru secara berkala menyusun laporan mingguan dan bulanan penjualan kita. Gitu. Sebagai pelaku usaha, sangat penting untuk kita selalu menganalisis dan merangkum situasi pemasaran kita. Contohnya yang SEO, misalnya yang kata kunci tadi. Kita kan perlu ya untuk menganalisis setiap hari. Sorry. Setiap hari eh, untuk kita tahu kata kunci yang tepat itu apa, kata kunci yang memainkan peran penting di produk tersebut itu apa gitu. Jadi biar kita tahu nih mana kata kunci yang perlu dimatiin aja, mana kata kunci yang perlu kita jalanin terus. Karena kan setiap kata kunci itu ada biayanya loh. Setiap klik berapa biaya peraknya, berapa perak atau mungkin berapa ribu tergantung skala toko gitu ya. Nah, jadi kita harus analisis terus setiap hari kata-kata kunci mana nih yang perlu kita matiin aja. Kayaknya ini nggak terlalu mendatangkan banyak konsumen deh gitu. Nah, itu dimatiin. Jadi kan nggak menambahkan cost tambahan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita mungkin merasa kayak, ih konten kita udah bagus sih, tapi kok data yang dihasilkan tuh masih gini-gini aja ya, nggak memuaskan gitu. Nah, jika situasi ini sering terjadi, kita harus merangkum dulu pengalaman dan menyesuaikan konten. Kalau enggak, kalau misalnya kita enggak sering-sering analisis, enggak sering-sering evaluasi, kita pasti ujung-ujungnya bikin konten yang sama terus. Sifatnya, atau desainnya, atau pengambilan angle-nya, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kita pakai video yang sama terus, konsepnya, data kita pasti tetap buruk gitu, dan tidak ada kemajuan. Jadi kita harus tetap analisis setiap hari gitu dan itu bisa disesuaikan lah mungkin mau setiap hari sekali atau setiap 2 hari sekali itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian gitu. Next,
Oke, konten kali ini terutama menjelaskan cara mengelola dan menjalankan akun media sosial bisnis dengan baik. Gitu. Bagaimana memperluas penjualan melalui iklan media sosial, promosi, dan juga saluran lainnya, serta bagaimana mengelola interaksi dengan customer. Mengingat teknik pemasaran kita dapat membantu Bapak Ibu sekalian mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal dalam e-commerce. Next. Oke, selanjutnya kita langsung ke sesi keempat, copywriting. Nah, jadi sesi untuk hari ini kita benar-benar review-review aja ya, makanya kita langsung cepat banget nih, quick review, review cepat. Nanti setelahnya kita akan serahkan kepada Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada pertanyaan apapun bisa ditanyakan dan juga banyak sesi berhadiah. Jadi untuk review kali ini tetap didengarkan karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari kami untuk sesi-sesi bonusnya berkaitan dengan pelatihan tentunya ya. Oke, untuk di sesi keempat ini kita eh, tentang bercerita dalam penulisan naskah. Nah, yang merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya. Karena materi sesi ini cukup kaya, cukup banyak gitu maksudnya. Kita akan melakukan ulasan atau review yang lebih mendalam gitu ya. Next, seberapa penting sebenarnya naskah dalam bisnis kita gitu ya. Pertama, naskah dapat menyampaikan informasi merek. Melalui naskah yang kreatif dan menarik, kita dapat menyampaikan filosofi merek, nilai-nilai, dan sebagainya. Sehingga pengguna itu lebih mudah mengingat merek kita. Misalnya, naskah Nike yang paling terkenal, Just Do It, menyampaikan sikap merek Nike yang mendorong orang untuk berani mencoba dan tidak takut tantangan. Gitu. Kedua, membangun citra yang dapat dipercaya. Dengan menyampaikan informasi naskah yang profesional dan otoritatif, kita dapat mendekatkan jarak kita sebagai penjual dengan konsumen, membangun hubungan yang emosional. Contohnya, yang kemarin saya sudah utarakan sebelumnya, naskah dari Apple, desain by Apple in California, didesain oleh Apple di California, membantu Apple untuk membangun HP-HP mereka ini nih, teknologi yang mereka buat ini, laptop-laptop itu mewah, kelas atas gitu. Ketiga, melalui naskah yang baru dan menarik gitu ya, mendapatkan pengakuan dari konsumen. Kita dapat memamerkan produk atau layanan kita untuk membangkitkan rasa ingin tahu audiens dan juga memenangkan pengakuan dari mereka. Jadi secara keseluruhan, penulisan naskah itu dapat membantu bisnis dalam membangun dan juga maintain, memelihara reputasi brand kita. Gitu. Aplikasi naskah bisnis dalam bisnis akan kita bahas secara rinci. Next. Nah, detailnya adalah 8 jenis hook yang sudah dijelaskan juga sebelumnya. Gitu ya. Kita boleh pakai kalimat pembuka yang menarik gitu ya. Karena ini sangat penting untuk menarik perhatian pengguna dan juga mengundang mereka untuk klik. Berikut adalah 8 jenis kalimat pembuka yang dapat membantu Bapak Ibu menguasai eh, kode atau hook judul yang efektif. Satu, membuat rasa penasaran. Ya, kita perlu membangkitkan rasa ingin tahu audiens. Gunakan sudut pandang yang menyentuh hal-hal yang tidak dapat atau belum dialami oleh pengguna sebelumnya. Jadi, kita harus pakai judul yang kemungkinan besar orang lain tuh belum tahu gitu. Kalau misalnya kita lakukan hal ini, akan terjadi apa gitu. Jadi penasaran gitu. Contohnya yang kemarin adalah apa yang akan terjadi jika Anda terus meminum Coca-Cola. Nah, jadi kan itu memicu rasa ingin tahu audiens ya. Emang kalau minum Coca-Cola terus bakal terjadi apa? Jadi ada konversi, ada penjualannya gitu loh. Mendorong mereka untuk klik dan melihat hasilnya gitu. Kedua, memanfaatkan tren. Ya, kita harus menggunakan berita terkini dan terhangat. Lagi viral apa kita pakai gitu. Manfaatkan berita atau orang terkenal yang sedang tren untuk menarik perhatian. Contoh, yang kemarin itu adalah apa yang kita pelajari dari pidato Trump tentang filosofi hidup misalnya. Nah, ini emang agak random-random gitu ya, tapi kan di sini ada eh, kita tulis pidato Trump gitu. Donald Trump kan ini lagi viral banget ya sekarang. Nah, jadi orang-orang tuh lebih kayak apa nih gitu si Donald Trump kenapa lagi nih? Buat apa lagi nih dia gitu. Seakan-akan seperti itu. Jadi orang-orang tuh pengen lebih tahu.
Donald Trump, aktivitas Donald Trump sehari-hari tuh ngapain aja, dia buat apa lagi gitu. Meskipun filosofi tersebut mungkin tidak berguna, judul ini sudah memiliki daya tarik gitu. Berita yang menarik perhatian karena kita pakai orang yang lagi viral gitu. Ketiga, menyasar titik sakit atau menargetkan titik nyeri konsumen. Artinya apa? Maksudnya itu kita nembak langsung lah ke kebutuhannya si konsumen. Semakin spesifik, semakin relevan, semakin menarik gitu. Contohnya, metode pemutihan terbaru di Indonesia. Anda pasti ingin tahu kan? Nah, contohnya judul-judul seperti ini. Karena balik lagi seperti yang saya jelaskan, orang Asia itu biasanya kulitnya kan lebih ke sawo matang. Dan kebutuhan mereka itu cenderung ingin mencerahkan kulit mereka. Nah, kita udah tahu nih pain points-nya. Kita udah tahu kebutuhan mereka apa gitu kan untuk mencerahkan kulit. Nah, ya udah deh, kita langsung bikin judulnya nembak nembak langsung ke pencerahan kulit itu. Metode pencerahan kulit terbaru di Indonesia gitu, yang mungkin 99% orang belum ketahui. Nah, jadi kan orang-orang makin bingung lagi gitu kayak apa nih, kenapa orang masih belum tahu ya cara metode pencerahan kulit terbaru di Indonesia ini yang paling ampuh ini, yang paling hatam ini gitu. Jadi tertarik kan untuk mengetahui lebih lanjut. Keempat, menggunakan batasan ekstrim, menggunakan daya tarik ekstrim. Visualisasikan konten abstrak dengan angka ekstrim atau klaim yang mencolok gitu untuk menarik perhatian. Contohnya yang tadi tuh, 10 rahasia menghasilkan uang yang 99% orang tidak tahu. Nah, itu kan jadinya kayak eh pengen tahu gitu, kayak 99 orang persen nih orang pada belum tahu loh tentang trik-trik ini gitu. Jadi kan angka ekstrim ini bikin orang lebih pengen klik, lebih pengen tahu gitu. Jadi untuk penulisan hook ini, penulisan judul ini kita nggak harus cuman pakai satu aspek aja, kayak pakai angka ekstrim aja deh konsepnya, atau pakai yang tadi pertama bikin rasa penasaran aja deh, atau kita pakai trama aja deh gitu, memanfaatkan tren. Nggak perlu, bisa dicampur aduk. Contohnya yang tadi saya punya aja kan kita udah melibatkan dua aspek ya. Misalnya apa, Mutih pencerah kulit terbaru di Indonesia yang 99% orang tidak tahu. Nah, di sini ada dua aspek, ada dua apa ya? Dua cara gitu anggapannya di satu judul. Kita pakai satu yang mana menargetkan titik nyeri konsumen tadi, menyasarkan titik sakit poin nomor tiga, dan kita juga pakai metode nomor empat, menggunakan batasan ekstrim. Jadi bisa di mix gitu metodenya. Kelima, menakuti pembaca, menggunakan ketakutan atau ancaman, gitu ya, membuat peringatan atau menimbulkan rasa urgensi gitu untuk mendorong pembaca mengklik. Misalnya, misalnya kita bikin artikel terus dengan judul, jangan sekali-sekali berteman dengan 5 tipe orang ini. Nah, orang-orang kan langsung yang kayak apa ya? Ada rasa urgensi gitu, ada rasa peringatan, ada rasa penasaran yang banget gitu loh, kayak eh emang orang seperti apa sih yang harus gue jauhin gitu. Orang akan penasaran gitu siapa saja 5 tipe orang tersebut dan ingin mengetahui lebih lanjut gitu. Keenam, menggunakan kontras. Gunakan perbandingan sebelum dan sesudah untuk menciptakan efek kejutan gitu. Contohnya yang kemarin itu adalah mengapa saya bisa meraih kebebasan finansial meskipun saya hanya tiduran ya setiap hari. Kan ini orang-orang bingung ya, kayak kontras banget gitu. Kayak lu tiduran doang kerjaannya setiap hari, tapi lu bisa gitu mencapai kebebasan finansial. Kan semua orang bertanya-tanya, kok bisa ya gitu. Nah, jadi makanya bakal diklik artikel tersebut. Nah, seperti itu. Ketujuh, menawarkan manfaat langsung. Ya, kita langsung harus menonjolkan manfaat yang ditawarkan secara langsung kepada pembaca. Misalnya, berbagi pekerjaan sampingan yang sangat menguntungkan. Jadi orang langsung tertarik gitu jika ada manfaat langsung yang mereka bisa lihat, yang mereka bisa bayangkan, yang mereka bisa dapatkan ke depannya. Gitu. Jadi bukan kayak betting-betting nih, aduh, beli produk ini berguna atau enggak ya, impulsif, sekedar impulsif gitu, enggak. Jadi kita langsung kasih tahu aja produk-produk ini manfaat ke depannya A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, kedelapan, empati.
Hubungkan copywriting Bapak Ibu sekalian dengan situasi pembaca untuk menciptakan rasa keterhubungan. Misalnya, bisakah Anda mendukung basis pertama saya gitu? Jadi judul seperti ini juga akan menarik perhatian orang-orang yang juga ingin memulai bisnis mereka sendiri gitu. Itulah 8 jenis kalimat pembuka atau judul dalam copywriting. Ya, next. Apa saja ciri-ciri copywriting yang baik? Meskipun kita mungkin belum bisa ya tulis dengan sangat baik gitu setidaknya, tapi kita harus tahu dulu. Sebelum memulai, kita harus tahu dulu ciri-ciri copywriting yang baik gimana gitu. Sehingga kita dapat menilai apa yang menjadi copywriting yang buruk, mana yang baik gitu. Mari kita lihat yang baik dulu. Satu, tentu harus relevan dengan pengguna. Ya, copywriting yang baik harus memberitahu pengguna apa yang bisa mereka lakukan gitu, bukan hanya menonjolkan apa yang Bapak Ibu miliki, apa yang Bapak Ibu jual gitu. Jadi harus kasih tahu manfaatnya. Balik lagi ya, pengguna itu atau pembeli itu pengen tahu manfaatnya di mana. Apalagi kalau misalnya produknya mahal. Contohnya kayak kemarin Kak Sandy Walter jualan produk kulit ya kan, yang kulitnya lumayan premium lagi. Nah, mereka harus tahu gitu. Kayak, gue beli mahal-mahal itu value-nya di mana ya? Gue beli sepatu kulit 1 juta. Udah mau kayak Nike nih yang lumayan terkenal di market. Tapi beli di Sandy Walter, kenapa harus beli di Sandy Walter gitu? Dia harus tahu kenapa gitu. Ini harus membuat pengguna merasa informatif dan relevan dengan mereka. Relate. Kedua, mudah dipahami pengguna. Copywriting itu harus dapat menyampaikan pesan dengan cepat dan juga jelas. Jangan bertele-tele, jangan rumit, jangan berbelit-belit gitu ya. Aduh, hidup ini udah rumit, mau belanja kalau misalnya rumit lagi orang nggak mau beli, ya kan? Dan harus gunakan bahasa yang mudah dipahami serta dekat dengan keseharian kita. Jadi jangan terlalu kaku, mungkin ya, jangan terlalu formal. Tapi ini balik lagi harus sesuai dengan target Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau misalnya saya lihat sekarang sih untuk brand-brand formal aja dia juga pakai bahasa yang casual sih, yang relate. Pokoknya kita itu harus kayak jadi temannya si konsumen gitu. Kita jadi bestinya si konsumen. Jadi harus kayak lagi ngobrol aja, tapi ngobrolnya itu juga jangan kaku-kaku banget, jangan formal-formal amat, yang biasa aja gitu ya. Yang mudah dipahami serta dekat dengan keseharian. Itu kuncinya. Yang ketiga, menarik dan juga ringkas. Nah, balik lagi nih, ringkas itu benar-benar udah paling harus gitu deh, benar-benar harus ringkas dan juga tepat gitu. Copywriting itu harus singkat dan juga mudah diingat. Gunakan cerita yang menarik, deskripsi yang hidup, atau sudut pandang yang unik gitu untuk menarik perhatian pembaca dan juga memicu minatnya. Keempat, menggerakkan emosi. Copywriting yang baik mampu menceritakan sebuah cerita yang menyentuh emosi pengguna, sehingga menciptakan resonansi emosional. Ya, gitu, biar kita relate. Copywriting yang bisa membuat pembaca merasa terhubung, gitu ya, secara emosional adalah copywriting yang efektif, gitu. Misalnya, contohnya jualan apa ya? Popok bayi, misalnya. Nah, jadi mereka langsung aja gitu kayak mungkin dimulai dengan pertanyaan ya, aduh mungkin ibu-ibu pusing ya dengan popok bayi yang rembes terus gitu kan. Nah, jadi kan ibu-ibu sekitaran tuh merasa relate juga, merasa terhubung juga. Oh ya benar nih, ini anak gua pakai popok yang merek A nih selalu rembes gitu, nggak tahan gitu kan. Jadinya mereka langsung pengen lebih tahu gitu produk yang ibu jual itu apa, yang bapak jual itu apa, bisa menggantikan popok yang sekarang mereka pakai atau enggak gitu contohnya. Jadi copywriting yang baik itu adalah bisa membuat audiens tergerak dan cepat dipahami gitu. Next. Oke, ini agak nge-lag di aku ya. Langkah pertama adalah saat menulis copywriting untuk merek, kita harus menggunakan nada merek yang konsisten. Tunjukkan siapa Bapak Ibu dengan menampilkan gaya bahasa yang sesuai dengan karakter merek dalam copywriting Bapak Ibu. Tampilkan gaya hidup yang konsisten, nilai-nilai, dan juga keunikan merek Bapak Ibu agar sesuai dengan citra merek yang Bapak Ibu ingin pertahankan. Gitu ya. Jangan terlalu berubah-berubah
gitu ya. Hari ini kita minimalis, hari ini kita elegan, tiba-tiba besok yang heboh, yang ngejreng warnanya. Nah, itu jangan. Jadi kalau bisa tuh yang seragam aja kalau misalnya jualan pakaian wanita yang elegan gitu ya. Blazer misalnya jualan blazer atau gaun-gaunan, nah itu kan lebih ke elegan ya. Jadi konten-konten kita itu pasti sifatnya lebih ke elegan juga. Warna-warna yang digunakan juga pasti warna-warna yang bukan ngejreng-ngejreng gitu. Yang pastel, yang lebih apa ya, soft gitu warnanya. Nah, jadi jangan besok tiba-tiba langsung ngejreng warnanya kayak badut warna-warni. Nah, enggak gitu. Jadi kita harus konsisten menciptakan konsistensi dalam konten kita. Next. Langkah kedua adalah membangun cerita merek Bapak Ibu, yaitu sebuah cerita merek yang menarik. Nah, contohnya si I'm Mary nih. Si I'm Mary ini kan yang kemarin itu kita jelaskan dia menggunakan apa ya? Menggunakan kisahnya sendiri gitu loh. Kisah suksesnya dari awal yang sederhana, dari kurang gitu, langsung sekarang bisa sukses. Menggunakannya sebagai batu loncatan motivasi, memberitahu orang lain bahwa dengan mengikuti kursus online-nya dan sarannya itu pasti kalian juga bisa mencapai kekayaan yang sama, kesuksesan yang sama, ketenaran yang sama, kehidupan bebas finansial yang sama gitu. Jadi dia mereview dirinya sendiri gitu. Saya dulu juga pernah susah gitu. Saya dulu juga mulai dari nol kok. Kalau misalnya saya bisa, kenapa Bapak enggak gitu? Kenapa Ibu enggak? Bapak Ibu juga bisa gitu. Dari mana mulainya? Saya yang udah berhasil, saya akan jadi mentor bagi Bapak Ibu semua. Nah, saya buka kursus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga mau mencapaikan ketenaran yang sama, kesuksesan yang sama, coba deh ulik, coba deh ikut kursus saya. Nah, jadi kan tiba-tiba dia promosi gitu ya. Jadi halus promosinya, nggak dipaksakan ceritanya. Gitu. Jadi semua orang kalau misalnya yang merasa yakin dengan Mary atau bahkan tahu kisahnya dulu memang susah beneran. Jadi kan merasa yakin ya, oh pengen tahu nih emang si Mary ngapain aja ya tips-tipsnya. Gitu. Bangun kisah merek Anda. Next. Oke, itulah beberapa poin pembelajaran dari sesi sebelumnya. Oke, sekarang sebentar ya. Oke, berarti 4 sesi itu sudah selesai. Kita sudah selesai review. Nah, di sini kita akan mulai proses interaksi ya, sesi interaksi. Ya, oke. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau yang mau sharing secara singkat. Bapak Ibu itu ada mungkin apa yang Bapak Ibu pelajari dari sesi-sesi tersebut itu boleh banget. Tapi nanti kita akan mungkin bahas itu di sesi bonus ya. Next. Oke. Sekarang kita akan masuk ke momen yang paling kita tunggu-tunggu ya. Yang mana kita mengumumkan pemenang kita. Siapa yang akan memenangkan hadiah emas dari JNT hari ini? Oke, kita langsung masuk aja ke sesi tersebut. Next. Tapi sebelum kita eh, mengumumkan pemenang, kita harus tahu dulu nih flow-flownya akan seperti apa sih gitu ya. Jadi eh, kita harus lihat dulu alur pengumuman pemenang untuk karya media sosial kita. Pertama-tama dari JNT dan juga dari Mr. David itu sudah memilih 2 karya pemenang di media sosial. Ya, sudah ada 2 kandidat yang kita tentukan, tapi dia belum fix nih jadi juara satu dan jadi juara dua. Kita belum tahu siapa yang menjadi juara satunya, siapa yang menjadi juara duanya. Nah, nanti untuk tahu siapa yang akan menjadi juaranya, kami akan serahkan kepada forum, kepada Bapak Ibu sekalian voting. Gitu ya. Kita akan melakukan sesi pemungutan suara. Jadi kami harap Bapak Ibu sekalian dapat berpartisipasi aktif untuk memberikan suara kepada karya favorit Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kami akan mengumumkan karya yang meraih posisi pertama dan kedua, lalu mengundang masing-masing peserta nanti untuk sharing tentang karyanya, gitu ya. Jadi nanti 2 kandidat ini
bolehlah sharing-sharing gitu ya tentang prosesnya, mungkin bikin videonya, bikin captionnya, atau bikin atau apapun itulah konsepnya. Boleh aja di-sharing gitu. Jadi meyakinkan para audiens lain untuk vote Bapak nih. Ini ceritanya lagi kampanye gitu, lagi kampanye ya. Jadi siapa yang jadi juara satu atau siapa yang jadi juara duanya itu tergantung dari si kandidatnya sendiri gitu, meyakinkan para audiens yang lain. Nah, setelah dia presentasi baru kita akan voting gitu ya. Nanti votingnya adalah kita raise hand aja ya. Bapak Ibu sekalian tahu ya raise hand yang kalau misalnya kita mau mengajukan pertanyaan kepada Mr. David biasanya di sesi Q&A itu kan dengan icon raise hand di Zoom meeting. Nah, nanti saya akan kasih waktu ya mungkin 5 sampai 10 detik lah untuk Bapak dan Ibu sekalian berpikir dulu mau pilih siapa ya, kandidat satu atau kandidat kedua. Nah, baru deh. Nanti saya akan bilang, oke yang pilih kandidat satu siapa? Raise hand. Gitu ya. Nanti udah raise hand akan dibantu hitung oleh moderator. Gitu. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan suara lebih dari sekali. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu mikirnya oke dua-duanya bagus, mau pilih dua-duanya. Boleh juga sih, nggak masalah gitu. Jadi bisa dipikirkan ya. Dan moderator akan menghitung secara langsung untuk mengumumkan juara pertama dan kedua kita itu siapa. Oke? Mengerti ya Bapak Ibu? Mungkin bisa dikasih jempolnya di Zoom meeting biar saya bisa apa namanya bisa tahu Bapak Yoga Putra. Oke, saya asumsi Bapak Ibu sekalian tahu udah mengerti ya tentang apa namanya prosedur kita hari ini. Gampang kok. Nah, next kita langsung kasih tahu saja nih siapa yang menjadi kandidat satu dan kandidat keduanya. Oke, mari kita ucapkan selamat kepada akun media sosial pemenang pertama kita @ohfood10. Ya, kami mengundang mungkin ohfood10 untuk mencoba sharing ide kreatifnya dari karya ini dari 4 sudut pandang lah. Mungkin bisa dari cara penyajiannya, desain visualnya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.